Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita sebagai hamba Allah banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah pada siang hari ini kita masih hidup. Jadi jangan disia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, mumpung kita pada siang hari ini masih hidup. Karena sesungguhnya apapun yang kita lakukan di muka bumi ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ditimbang yaumul qiyamah. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narul hamiyah. Adapun orang yang berat timbang kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, tempat kembalinya surga. Adapun orang yang ringan timbang kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqamah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, saat ini kita sedang mengalami sebuah ujian, baik itu ujian virus, ujian bencana, gempa, longsor, bahkan kita saksikan saat ini hampir 1 tahun virus yang sangat kita takuti, yang menjadi pertanyaan kita semua, apakah ujian ataupun bencana yang melanda kita saat ini, apa itu gempa bumi, longsor, tsunami, virus dan lain sebagainya, apakah itu bentuk cintanya Allah kepada hambanya
atau sebaliknya, bentuk murkanya Allah, bencinya Allah kepada hambanya. Maka kita kaji bersama. Apakah rahmat Allah, sayangnya Allah terhadap virus, bencana, gempa, longsor, dan lain sebagainya? Kalau kita melihat jamaah sekalian, efek dari dosa, maksiat kepada Allah itu berdampak murkanya Allah, akan berubah. Contoh, Khatib sering sampaikan, Hajar Aswad itu dahulunya putih jamaah sekalian, berubah menjadi hitam karena maksiat manusia kepada Allah, dosa-dosa manusia kepada Allah, sehingga batu tersebut, hajar aswad tersebut berubah menjadi hitam. Ternyata berpengaruh maksiat yang kita lakukan kepada Allah. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, kita ketahui bersama, ketika dilanda sebuah bencana, sebuah musibah, sebuah ujian, beliau menulis surat kepada gubernur ketika itu. Apa isi surat Umar bin Abdul Aziz? Wahai para gubernur, bertaubatlah kepada Allah dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, karena infak dan sedekah akan meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pesan Umar bin Abdul Aziz kepada para pemimpin gubernur ketika itu, bertaubat kepada Allah dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Di zaman Kamil Malik, ketika terjadi bencana yang menimpa sebuah kampung, apa kata beliau? Tidaklah bumi bergoncang, bumi bergoyang, tsunami terjadi, gunung meletus, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, itu karena malu kepada Allah sehingga bumi bergoyang, gunung meletus, karena malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang paling besar memancing muka Allah, salah satu ketika Anas bin Malik bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah radhiyallahu anha, apa yang menyebabkan sebuah bencana, penyakit yang terus menerus tak sembuh-sembuh, gempa bumi dan sebagainya, wahai Aisyah? Apa penyebabnya, wahai Aisyah? Salah satunya di antaranya adalah khamar merajalela, minuman keras merajalela. Kan sudah jelas jemaah sekalian, Allah mewanti-wanti itu semuanya. Al-Maidah 90 sudah jelas sekali, yang nama minuman keras itu dilarang dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal aslam wal ansab wal aslam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Al-Maidah 90 jelas sekali surat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamr, sesungguhnya khamr, minuman keras, wal maisir, berjudi, wal ansab wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun, perbuatan keji, min amali syaitan, itu perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah itu, la'allakum tuflihun, agar kau beruntung. Pertama, innamal khamr, sesungguhnya khamr, minuman keras. Luar biasa, efek dari khamr itu luar biasa jemaah sekalian. Terjadi di Belitung jemaah sekalian, seorang cucu membunuh kakek neneknya, khamr. Perjudian, pembunuhan, pemerkosaan,
dalam undang-undang semua dijelaskan. Pasal 20, pasal 21, pasal 8H, ayat 1, 1945 sudah jelas sebenarnya. Luar biasa efek khamar. Maka kata Allah, rijsun itu perbuatan keji. Fajtanibuhu. Jangan, maka jauhilah itu, jauhilah. Wal maisir, berjudi. Wal ansab wal azlam, mengundi nasib, main buntut, masang togel demi Allah, itu pancing murka Allah. Main buntut, togel, la ilaha illallah. Ketika kita sudah jelas larangan Allah, jemaah sekalian, sudah jelas Allah melarang, fajtanibuhu kata Allah, kita paksakan, kita tetap minum khamar, kita tetap misalnya berjudi, main buntut, togel. Wal ansab wal azlam itu main buntut, jemaah sekalian, togel. Itu secara tidak langsung kita memancing murka Allah, memancing turunnya azab Allah. Dan Allah menjelas rijsun min amal syaitan, itu perbuatan syaitan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mari Habib tadi sampaikan kerjasama yang baik antara ulama dan umaro, antara para khatib, para ustaz dengan para umaro, penegak hukum, kerjasama yang baik, jemaah sekalian. Ali Imran 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, kamu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kamu umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Dari para ulama mengajak, mari jamaah kita ingat Allah, ingat kematian, ingat kubur, mari kita berzakat, infak, sedekah, mari kita taat kepada Allah, hidup sementara. Ulama menyampaikan itu. Akan tetapi watan hauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, menutup perjudian, menutup togel, menutup buntut, menutup prostitusi, itu tugas umaro. Tugas penegak hukum, ustaz, ulama, tidak ada wewenang sedikit pun menutup perjudian, menutup buntut, menutup togel, menutup minuman keras. Tidak ada wewenang. Kita hanya menyampaikan, wahai para umaro, Al-Ma'idah ayat 90 sudah jelas, pasal 20, 21, 28 sudah jelas, dilarang. Karena itu semua memancing murka Allah. Ketika bukan asal cakap, bukan hanya mereka, tapi kita semua yang merasakan bencana tersebut. Mari umaro, amanah yang Allah titipkan, gunakan semaksimal mungkin. Amanah itu sementara, jabatan itu sementara, wahai para umaro. Jangankan jabatan, nyawa pun sementara. Jangankan amanah jabatan, jamaah sekalian, nyawa ini sementara. Banyak orang yang bingung mendadak, banyak orang yang mati mendadak. Agi mancing kemarin, tiba-tiba mati tengah perjalanan mancing. Segar bugar mereka. Sementara maka gunakan jabatan tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering Khatib sampaikan jemaah sekalian, dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan dalam hadis tersebut, kita seperti naik perahu. Dalam perahu tersebut ada penumpang bagian atas, tengah, bawah. Kalau penumpang bagian bawah ini ingin membutuhkan air, dia harus naik ke lantai bagian atas. Suatu ketika penumpang bagian bawah ini misalnya butuh air, terbesit dalam pikirannya, saya tidak ingin merepoti penumpang bagian atas. Aku lombangi saja kapal ini, lebih mudah, lebih efisien. Kira-kira jemaah sekalian, penumpang bagian atas, bagian tengah melihat penumpang bagian bawah melombangi kapal, dia diam membisu takut. Kira-kira yang mati tenggelam apakah yang penumpang bawah? Tentunya tidak. Yang benar
melegalkan judi, melegalkan buntut, melegalkan segala itu merupakan kapal. Suatu ketika kita akan binasa. Maka kerjasama yang baik wahai penegak hukum, tolong tutup tempat tersebut, tolong tutup tempat tersebut. Itu akan membaca muka Allah. Inilah kerjasama yang baik sehingga untukkan keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw wa fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa kadzabna ma kanu yaksibun. Sekira penduduk negeri beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah turunkan jemaah sekalian berkah dari langit dan bumi. Yang namanya berkah itu segar buka, sehat, jernih, hujan turun tidak jadi banjir, itu berkah. Panas, walaupun kemarau bertahun-tahun tidak susah air, itu berkah. Walakin kadzabu fa kadzabna bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayatku. Tunggu, akan kusiksa mereka. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Yang lebih penting bahwa kita di dunia ini tidak lama, 60 sampai 70, tidak lebih dari itu game. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim fastaghfiru innahu